lagi di Curhat Bunsar. Nah, Curhat Bunsar kali ini aku ditemenin sama Kak Melanie Ricardo. Bunsar. Siapa yang gak kenal sih? Bunda Sarwenda sehat kan? Sehat, Puji Kamel Tuhan. sehat. Puji Tuhan sehat sayang. Oke, dan kali ini kita akan membahas tentang fenomena menikah dengan bule. Wah, bule banget nih, Wen. Kan? Pas banget. Nah, nih, kita ya. kasih tahu dulu nih, mengapa sih banyak wanita atau pria Indonesia memilih menikah dengan bule? Oke. Nah, ini kita udah riset, tim udah riset. Ternyata ada beberapa alasannya, diantaranya adalah memiliki pasangan bule dianggap bisa menaikkan derajatnya. Betul nggak? Masa sih? Kalau menaikkan derajat sih kayaknya enggak. Memperbaiki keturunan mungkin iya. Kalau di gue ya. Oke. Ingin memiliki keturunan bule untuk memperbaiki keturunannya. Berarti benar Betul, ya? benar. Selanjutnya menikahi bule dengan harapan bisa memperbaiki perekonomiannya. Kalau perekonomian mungkin ada ya yang seperti itu. Tapi kalau gue kan emang, lu kenal gue dari bertahun-tahun ya Wen. Gue kan hashtag gue emak-emak pejuang cuan halal. Jadi iya emang, dong. ya gue udah Sama bekerja. dong. Sama kan? Iya dong. Iya nggak? Cuan tapi harus yang halal. Bener kan? Yes. Anak banyak kasihan. Anak banyak, bener. Anaknya 2, kalah sama Anda ya, 3. Aduh luar biasa ya kan, anak banyak, rezeki banyak. Iya bener, semangat bunda-bunda. Sebenarnya anak banyak, ya. SJN banyak. Bener. Iya nggak? Bener kan pada ketawa tuh. Iya, bener-bener. Namun pastinya tidak semudah itu dalam menjalin sebuah hubungan dengan bule. Karena banyaknya perbedaan culture. Betul. Nah langsung aja deh, kita langsung tanya sama Kak Mel nih. Ya. Kamel ini kan udah 14 tahun menikah sama Kak Tyson nih. Yes. Apa sih kesulitan yang dialami saat awal-awal menikah dengan pria bule? Kultur budaya. Karena kan kalau agama kami sama, ya agama sama, tapi kultur budaya dari kecil yang satu dibesarkan dengan makan saksang, gue gitu ya, makanan Batak, tak, makan nasi, kalau nggak makan nasi itu ibaratnya nggak kenyang, dan satu lagi makannya keju. Itu aja, itu udah analogi perumpamaan paling basic bagaimana perbedaan pola pikir. Tuh banyak tuh yang setelah antar dua menikah, parenting, cara gedein anak. Kalau orang Indonesia kan semua harus digendong, awal-awal tuh, kalau cucu pertama kan, kalau orang bule enggak, orang bule tuh harus didudukin, harus mandiri. Anak kamu pertama itu tidur sendiri atau tidur sama kamu? Tidur sama gue. Sedangkan kalau bule kan biasanya harus makanya belajar tidur sendiri kan. Itu ada berantem nggak pada saat itu? Berantem dong, pasti berantem. Tapi yang ada anaknya tidur sama emaknya, bapaknya tidur sendiri. Itu paling bagus ya kan? Sabar bunda. Nah, kenapa sih pertama tuh kamu pengen punya suami bule atau emang nggak sengaja? Sengaja. Jadi sengaja. emang itu sudah di-plan sama aku. Oke. Iya, jadi kan aku tuh waktu dulu ya Wen, waktu memulai karir, aku tuh susah banget untuk nembus ke TV. Maksudnya casting berkali-kali. Dan selalu waktu era-era 90-an tuh selalu gagal. Walaupun udah bagus nih castingnya, tapi selalu gagal sama anak-anak yang Indo blasteran. Zaman dulu tuh ada Marissa Nasution, ada Karenina, pokoknya bule-bule campur-campur deh gitu. Nah gue tuh kayak dendamnya tapi bukan dendam kesel Pak. Iya gitu, pokoknya kalau ntar gue punya anak, gue tuh pengen punya anak yang Indo blasteran gitu pengennya. Gara-gara masa lalu maknya tuh sering jobnya keambil sama anak-anak Indo blasteran gitu say. Jujur, aku mah jujur. Bener ya kan. Terus kalau misalnya pendapat tentang menikah dengan bule karena ingin memperbaiki keturunan, berarti iya dong ya kan? Karena menurut gue biasanya kalau bule nikah sama bule, ya bule aja, bule totok gitu. Tapi sebenarnya kalau ada Asia, Chinese juga nikah sama bule, itu biasanya jadinya barang bagus, ibaratnya gitu. Ya bukan berarti enggak sama bule. Langka gitu ya. Kayak misalnya Daniel Mananta deh, kan istrinya juga bule. Tuh anaknya tuh dibilang ada Mandarinnya ada, tapi ada bule-bule, jadi nggak bule notok gitu loh Wen. Jadi Asia tuh memberikan juga sebetulnya sentuhan yang bagus untuk si bulenya gitu. Iya benar dong, kayak anak kamu juga cantik banget loh. Puji Tuhan, iya. Aduh, terus kalau anak-anak apa kabar? Sekarang udah umur berapa? Anak gue udah ABG 1. Lo Onyo ABG kan? Onyo berapa sekarang? 19, mau 20. Oh my god, itu bukan ABG lagi, Shy, gila. Onyo 19? Iya. My god. Terakhir gue ulang tahun nih Onyo. My god, gila, Bo. 14 asli. Time 14 flies. kan? Goks ya, Bo. Anak gue Chloe sekarang udah 12 mau 13 tahun ya? Iya. Gak berasa. Gak berasa kan, gila ya. Jangan sampai ntar lagi Onyo ketemu sama Chloe di Senopati saya. Coy. Onyo sekarang udah, maksudnya aku kasih buat bawa mobil sendiri lah gitu. Kayak ya namanya cowok, dia kan udah 19 juga udah bisa nyetir ya. Udah bisa nyetir, udah ada SIM. Terus tapi pertama deket-deket dulu, area deket-deket. Benar. By the way, Onyo sekarang menurut gue makin gede makin ganteng loh.
Ya nggak menurut lo? Iya perawatan juga harus. Oh kan, iya Kak? tetap pantesan bundanya perawatan juga. Iya 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 iya. kan, gak muluk-muluk. Benar-benar Maksudnya kita benar. real aja, apalagi kan Yes. anak umurnya Onyo tuh kadang suka jerawatan Iya kan hormon. Iya, terus dia suka main bola, jadi kayak olahraga, Iya. terus biasanya keringetan apalah Iya, gitu. iya. Jadi perawatan yang tepat, makanan tepat. Lu pasti nyiapin nggak sih makanan buat anak-anak pagi-pagi gitu? Kalau nggak nyiapin mereka komplain. Jadi harus tuh. Iya, kalau nggak aku nyiapin, biasanya aku minta tolong kayak mami aku. Oh. Minimal mami aku kayak, walaupun mami kan tinggalnya nggak bareng nih. Nggak bareng ya. Nggak bareng, tapi dia kayak datang kayak, Mam, aku ada syuting nih sampai malam banget misalnya. Oh, iya. Mam, tolong bawain makanan dong buat anak-anak Iya. gitu. Tapi hebat sih nyokap lo. Dari dulu ya, Bo. Mak lo kayaknya kalau ada apa pasti hadir tuh malam bapak lo ya. Iya. Luar biasa. Kalau Hadir enggak gitu. itu mami, papi, kalau enggak ya pasti Uncle Joe, karena Oh, Wendy oke. kerja sama gua gitu Iya, kan, iya, bareng gitu misalnya. Emang Wendy kita- nggak bisa suruh nyiapin makanan pagi gitu? Aduh nggak bisa, Ella aja aku yang siapin. Kalau dia mendingan nego sama klien gitu ya. Iya dia nego iya, sama bener-bener. klien gitu. Iya, Nah, iya. Joe kan juga suka keluar negeri kan, secara Iya. kan dia ini. Tapi kadang kalau misalnya kita lagi ini kita kayak atur schedule lah. Jadi dia ada kadang uncle time lah sama teman-teman juga, Iya, sama iya. anak-anak That's juga good, that's gitu. good. Iya, iya, Terus sama Uncle Jordi main. Iya, bareng kemana-mana pas segala macam gitu ya. Iya, Nah, iya. kalau Chloe gimana? Kan cantik nih ya kan? Iya. Udah berhasil seperti impian kamu. Nah, apakah dia akan ikut kamu ke dunia selebriti? Kalau Chloe itu sekarang mulai seneng nyanyi, jadi mulai misalnya aku masukin kayak latihan nyanyi, Iya baru dong. mau mulai banget sih gitu. Tapi kan dulu ada masa-masanya gue sempat memasukin Chloe itu ke homeschooling kan, supaya ada ambisi gue sama anak gue yang gue pengen anak gue tuh kan anak gue udah mulai ditawarin nyanyi dulu, ditawarin mulai main sinetron, terus gue pikir udahlah sekolahnya homeschooling aja gitu. Tapi ada satu momen dimana gue akhirnya memutuskan Chloe untuk kembali ke sekolah normal. Tadinya homeschooling? Tadi homeschooling, Wen. Jadi seminggu itu cuma 3 kali. 3 kali itu cuma 1 jam. Dan ada momen dimana gue pas mau berangkat syuting, gue ngelihat anak gue tuh orang lain tuh lagi pada belajar. Karena tuh jam 10 pagi, anak gue lagi santai di sofa main handphone. Karena kan cuma sejam kan homeschoolingnya. Nah di momen itu tuh gue ngerasa bahwa nih gue sebenarnya ini homeschooling for me ya, kayaknya it didn't work untuk gue sama Chloe gitu. Gue ngerasa anak orang lain lagi berjuang, karena kan sekolah itu harus disiplin kan, harus bangun pagi, harus ketemu sama teman-temannya gitu. Terus gue ngerasa ini kayaknya gara-gara ambisi gue sedang mempersiapkan anak gue untuk sesuatu yang nantinya justru nggak membawa kebaikan buat dia. Nah pada saat itu akhirnya Chloe gue stop homeschoolingnya, and then gue masukin ke sekolah, emang normal sekolah. Kaget gitu. gak dia? Kaget, Bu. Awal-awal kaget. Karena kan memang kalau di sekolah biasa itu kan bukan cuma kita harus belajar on the paper, tapi kan harus ketemu sama banyak teman-teman, bergesekan, adaptasi, bener nggak sih, Bo? Dan saat lo gede kan tidak hanya karena lo pinter lo bisa sukses, karakter itu kan ibaratnya salah satu penentu, iya kan, gitu. Istilahnya kalau lu pinter tapi ternyata karakter lo nyebelin gitu, iya, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau pasti temenan sama satu tim sama lu gitu kan. Jadi ya akhirnya gue balikin ke sekolah normal gitu. Itu berapa lama tuh dia sempat homeschooling? Almost a year, hampir setahun gitu. Tapi sekarang udah balik lagi ke sekolah biasa gitu. Oke, kalau kayak gitu balik lagi nih ke topik pembahasan, pasti banyak perbedaan nih dari menikah dengan bule karena culture-nya juga beda ya. Biasanya itu ributnya karena apa? Different culture kalau gue. Yang paling berasa tuh biasanya adalah perbedaan kultur, budaya. Yang A tuh bilangnya harus begini, yang B ke anak-anak parenting dengan budaya Australia dan dengan budaya Batak. Batak. Belum ada handle. Handle masih banyak maget kan ya Wen di sini ya. Handle Gedung masih saji lah, indangdut lah, suka deg-deg deh say, ya Allah. Handle masih di port. Jadi jendela gue bisa buka semua sendiri. Luar biasa. Itu bukan ada apa-apa. Bukan ya. Nggak ada handle. Nggak ada handle-nya aja say, bukan ada macam-macam lagi ya. Ya bener. Serambi. Nggak ada handle apa nggak ada yang handle nih? Beda tuh konotasinya ya. Tapi ya logikanya aja kita sesama negara aja belum tentu cocok gitu kan. Iya, benar. Terus kalau kayak gitu Kamela nih berarti juga harus adaptasi ya. Dengan maksudnya sifatnya masing-masing, selain itu banget. terus proses adaptasi. Suasana meriah ya Bun, rumah lo ya Bun.
Malum, back sound ya, say, back sound. Baik, iya. Aduh. Sabar Bunda. Ada cerita yang seru gak sih kayak rumah aku ini yang seru gitu seru pada banget saat ya. adaptasi iya, gitu. Bo, tapi rumah lo gede banget loh, Bo. Enggak lah. Gede banget, Wen. Ini berapa meter? Gede banget rumah lo. Ntar dijawab podcast gue. Nah, amin lah gitu kan. bagus. Ini keringet sampai subuh gitu bener, 24 jam. Tapi pernah gak merasakan live 24 jam? Kita live 24 jam dengan tim kita yang cuman 4 orang. Hebat. Nggak, salah satu yang gue selalu seneng, gue tuh selalu belajar gitu, pengen lihat apa sih yang mereka yang kan apa yang bikin mereka tuh bisa sukses. Termasuk lu sama Wendy, gue lihat lu sama Ade lo gitu ya, dan sama timnya yang tidak terlalu banyak kan. Which is gue seneng loh tim gak terlalu banyak. Iya, karena kalau kebanyakan kepala suka banyak yang gak kerja, say. Tuh, kalau misalnya cukup kalau tuh. mereka request orang sendiri. Jadi kadang kalau aku nanya, apa kurang orang? Enggak usah. Nggak usah. Jadi sampai mereka ini dulu merasa udah tipes dikit lah ya kan. Udah capek, baru mereka angkat tangan ngomong sendiri. Kayak butuh orang. Nah, salah satu contohnya. Enggak, itu mah rambut rontok dari sononya. Dia nggak pakai ini sih. Kayak kurang gizi deh, saya. Oh, jadi emang mereka request untuk nggak mau tambah-tambah banyak-banyak juga? Gitu. Walah, enak ya. Hemat duit kan. Oh, tapi gaji lo gede-gede kan? Alhamdulillah. Karena mereka tahu pengeluaran gue banyak gitu kan, apalagi lagi bangun rumah. Iya, benar. Bukan lagi ya. Iya. Makanya itu yang gue selalu lihat, maksudnya gini kan sebenarnya kayak gue ngeliat lo live gitu berjam-jam. 24 jam loh. 24 jam, hebat sih lo, Wen, gila. Sumpah, tapi kemarin itu aku sempat kayak mengurangi live. Iya, lo kok sekarang jarang sih, Wen? Lagi narik untuk ngurangin dikit jamnya. Kalau ada yang bayar aja. Sama. Gue juga kalau komisi udah gak sanggup, tadi gue bilang sama Wendy. Capek. Habis. Aku untungnya kemarin itu aku kan udah baru recording. Recording sebelum suaranya ini lagi. Sekarang udah gak bisa tarik tinggi lagi, Kak. Karena abis tiap hari. Ngomong tuh, ya guys, kan. Hashtag emak-emak pejuang cuan halal. Sarwenda Melanie Ricardo tuh, ya kan. Bukan lagi ya kan. Berjuang. Suara ntar lama-lama serak-serak basah itu bukan kayak gimana ya. Karena udah abis sebenarnya. Rusak. Tiap hari live, guys. Aduh. Ada di fase dimana kita tuh gak boleh ngomong, Kak. Iya, saking. Apalagi Wendy, aku itu gak boleh ngomong saking abis suaranya. Kalau ngomong hanya untuk pada saat live gitu kerja? Enggak, justru makanya karena mengurangi live ya itu juga salah satu. Oh, karena pada rusak pita suaranya? Wow. Saking kita emang gak pernah nonstop gitu kan. Jadi kemarin itu emang maksudnya pada saat brand ini kita alokasikan gitu, kita break dulu sejenak. Dan waktu anak libur juga, jadi aku tuh istilahnya walaupun kita cuan, tapi kan kita tetap harus. That's good. Prioritas anak lagi libur sekolah, aku juga harus ada waktu buat ngajak anak-anak jalan-jalan. Ke Korea ya lo, kemana-mana anak-anak? Kemarin ke Korea, terus sama ke Hong Kong. Oh, jadi emang benar-benar itu nggak live, nggak kerja buat Tania sama Thalia ya? Kan ada tim, suruh mereka. Iyalah. Iya dong. Enak loh Anda, Wen. Mereka live tuh. Bikin podcast ada research dulu, ada data. Gue boro-boro tim gue saya. Kagak ada tanda tanya. Enggak, masalahnya dia tahu gue kagak pernah nonton data. Boro-boro, ntar pas lagi bacanya kadang gini, apa nih? Emang beneran itu? Malah beneran kaget sendiri gitu kan. Iya. Kayak berita lu itu aja, gue nanya, itu beneran gue baru lihat, Kak. Begitu ketemu, Kak, lu mau cerai? Berita lu yang bener, Kak? Wen, itu gimmick dari satu iklan chat gua sama Tyson gitu. Ya nggak apa-apa lah, ya kan. Ya cuan. Iya, cuan halal kan gitu. Betul. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kira-kira pada saat adaptasi sesama suami istri gitu, ada nggak sih cerita yang bikin kamu inget sampai sekarang kayak misalnya dia tuh suka banget, nggak ditutup lagi gitu kan? Oh, oke. Ya itu kan hal simpel kan? Itu barusan curhat nggak? Nggak. Ada kejadian waktu Tyson pertama kali awal-awal ke Jakarta, pertama kali belum tinggal di sini. Terus kayak nginep di salah satu, waktu itu apa ya? Pokoknya gue lupa. Terus tisunya tuh habis. Kalau bule kan harus ada tisu. Oh iya. Air nggak penting, tisu itu penting. Saking nggak ada tisu, pagi-pagi subuh-subuh dia anak pupilaya ya kan. Bener-bener nggak ada tisu, kagak bisa dia pakai air cuy. Itu baru bener-bener pertama kali datang ke Jakarta. You know what? Dia pakai apa? Kaos kakinya. Sumpah, Kak. If you know what I mean, ngerti kan? Kaos kakinya. Terus dibuang, Bo. Karena nggak bisa seperti kita kalau gua kemarin ke Australia, nggak ada air. Kalau kita bawa botol kan? Lo bawa botol? Iya. Bawa botol kosong gitu loh.
Kamu udah... Gue udah get used to, gue udah terbiasa karena gue udah 14 tahun ya nikah sama. Tapi sekarang selama dia udah di sini dia udah bisa adaptasi. Oh udah pakai, oh sekarang udah pakai air say, udah terbiasa. Dulu awal-awal malah nggak bisa pakai air Wen, hanya mandi pakai air. Oh my god, ternyata. Kerak bunda. Ya itu budaya, makanya kan gue bilang kalau nikah sama orang yang beda budaya, banyak hal yang pada akhirnya tuh akan membawa culture shock pasti gitu. Ini emang masih renovasi kan, tapi lu tinggal di sini? Udah tinggal di sini karena biasalah ya Kak, kalau nggak ditinggalin nggak makin cepet Kak, makin lama ya kan. Bil makin berjalan tapi kagak jadi-jadi. Benar. Jadi akhirnya aku pindah gitu dan ya anak-anak juga. Gimana sih Kak, kayak bangun rumah tapi tiap hari doa anak aku semuanya cuma ini, semoga rumah cepet jadi. Kalau sekarang tau gak doanya apa? Apa tuh? Semoga rumah cepet gak ada tukang. Karena udah mulai gengges, udah mulai pengen punya privacy gitu ya. Ya udah mulai kayak suaranya taktuk terus kan gitu. Benar. Begitulah bangun rumah ya Kak. Bangun rumah tuh memang selalu harus banyak sabar karena suka meleset ya kan. Iya gitu. menguras energi, tenaga, pikiran. Kantong! Paling benar ya barang kan. lagi kantong ya. Aduh. Iya. Tapi ini beneran nih, ternyata tuh ada berita nih beritanya nih. Gara-gara kemarin liburan cuma sama anak doang, kamu langsung digosipin gak akur gitu loh. Iya. Itu kan aku bilangnya. Padahal aku sering banget loh Kak. Aku tuh dari dulu tuh liburan seringan tuh berdua. Kalau Kak, malah aku tuh sering pergi liburan tuh sama Jordi gitu. Iya, karena kan Bensunya kerja kan, nge-live apa segala macam. Iya, dan kan. kayak aku tuh maunya tetap ada momen gitu sama anak gitu dan quality time sama anak gitu. Iya. Kalau kemarin itu waktu aku ke Bali sendiri, karena tuh nge-MC bawa anak-anak. Jadi gue itu anak gue tuh asma, Bo. Jadi kalau setiap gue, kan Jakarta tuh polusi gila. Anak gue tuh asma gak sembuh-sembuh, sempat ada waktunya gitu Wen, udah muter ke banyak dokter. Jadi kalau gue tuh ada kesempatan nge-MC ke Bali, itu gue pasti bawa anak gue untuk gue bawa ke pantai. Karena kata orang dulu kan kalau asma akut itu harus dibawa ke pantai supaya dapat udara pantai tuh. Bokap lo iya benar. Karena udah capek gitu Om, antibiotik, obat ini apa kan capek anaknya kan gitu. Jadi tiap gue ada kesempatan dari rezeki dari Tuhan kalau ke Bali, selalu si anak gue yang kedua tuh gue ajak gitu. Terus langsung deh gosip. Kan semua kan based on foto di Instagram kan gitu. Terus katanya pernikahan sedang goyah, tadi kan udah diklarifikasi ya Kak. Kayak naik roller coaster aja Wen, naik turun naik. Iya. Ya begitulah nikah ya Ya kan? Anda lebih pengalaman. Awas Bun, awas jangan kencang-kencang dulu Bun. Gak apa-apa ini sebenarnya. Aman udah. Sebenarnya yang bikin aku kayak kelihatan kaku itu bukan itu. Tapi di Korea itu lagi zaman mereka tuh botox ini. Jadi bukan karena muka gue, karena di botox. Jadi botox ini supaya mulutnya tuh manis. Tapi lu gak punya smile line lo sekarang. Lu nyadar gak? Dia gak punya smile line. Ya kalau udah fat graph gak ada smile line mah ngamuk kali gue orang. harus berangkat deh, 9 jam kan, ya. Oke deh. Berangkat ya langsung yuk. Ya. Anyway, kita tuh obrolan yang lain ya. Tapi dengan udah menikah 14 tahun itu apa yang bisa membuat kamu bertahan? Pasti kan kalau 14 tahun pasti kan kayak seperti yang kamu bilang ada naik turunnya gitu. Apa ya, yang gue pelajarin bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya orang bilang pernikahan itu adalah ibadah. Karena memang it's very hard, tough, sulit ya. Dan menurut aku pernikahan itu bukan untuk semua orang. Ya makanya aku sekarang di usia yang sekarang udah semakin nambah usia. Kalau ada orang gak mau menikah ya aku berusaha menghargai pendapat mereka karena mungkin memang it's not for them gitu. Karena ya itu aku bilang pernikahan bukan untuk semua orang. Pernikahan itu adalah sesuatu yang memang harus selalu diusahakan karena nggak bisa kayak ya udah deh jalan gitu aja, it's just casually yang pakai effort aja kadang-kadang ujung-ujungnya susah gitu. Jadi ya itu sih Wen, emang it's never been easy, nggak pernah gampang sih pernikahan itu gitu menurut aku. Satu kata buat nikah sama bule apa? Anjir, atau kata lagi cuy, atau kata banget nih. Semarak. Gue biar BCA kali ya. Semarak, Bo. Iya. Semarak ya. Oke. Thank you ya Kamel. Sama-sama Wen. Happy kalau ngobrol sama kamu soal positive vibes banget. Always, you too. Thank you udah mau mampir di Curhat Bunsa. Dan kalian boleh komen-komen di bawah. Kira-kira mau bintang
kamu siapa lagi sih? Dan jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Bye. Bye guys.